Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bu Ulfa tentunya untuk belajar kimia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hidrolisis garam. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Saya tunjuk ya. Oke, kepada rekan Fania, saya persilakan untuk memimpin berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan Fania yang telah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi. Fania, Hadir Bu. Sylvia. Hadir Bu. Nah, kita akan belajar hidrolisis garam. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada garam. Bagaimana sih terbentuknya garam itu? Coba disebutkan ya. Coba Sylvia. Reaksi antara asam dengan basa Bu. Oke, terima kasih. Benar ya, jadi garam terbentuk akibat reaksi antara asam dengan basa. Sebutkan jenis-jenis garam. Garam netral, garam asam, dan garam basa. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari garam, selanjutnya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai definisi dari hidrolisis. Adakah di antara kalian yang sudah mengetahui apa itu hidrolisis? Oke, baik, silakan Sylvia disampaikan apa itu hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi penguraian molekul dalam air membentuk ion-ionnya Bu. Baik, sudah benar ya. Jadi, Ibu beri penguatan lagi. Jadi, hidrolisis berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro sendiri berarti air, sedangkan lisis berarti penguraian. Oke, jadi hidrolisis merupakan penguraian yang terjadi pada garam yang ada dalam air. Sehingga penguraian ini menyebabkan munculnya ion-ion, ada ion positif dan ion negatif. Nah, ion positif dan ion negatif di sini akan bereaksi dengan air membentuk bersama asam, yaitu asamnya ada H3O+, sedangkan basanya adalah OH-. Selanjutnya, coba sebutkan jenis-jenis dari hidrolisis garam. Tidak terhidrolisis, hidrolisis sebagian, hidrolisis total Bu. Oke, betul ya. Oke, setelah kalian menyebutkan, Ibu akan memberikan penjelasan yang lebih mengenai materi hidrolisis garam. Simak penjelasan setelah ini ya. Nah, di situ telah dipaparkan mengenai definisi dari hidrolisis yang mana telah Ibu sampaikan di awal tadi ya. Oke, langsung saja. Sebagaimana yang telah kalian sebutkan, ada 3 jenis garam. Ada garam yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, maupun yang bersifat netral. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai beberapa kemungkinan reaksi hidrolisis yang dapat terjadi. Yang pertama adalah kation yang berasal dari garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion H+, yang mana menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih besar daripada konsentrasi ion OH- sehingga larutan akan bersifat asam. Kemudian yang kedua, anion yang berasal dari garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion OH- yang mana menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih kecil daripada konsentrasi ion OH- sehingga larutan bersifat basa. Oke, yang terakhir ada kation maupun anion yang berasal dari garam tidak bereaksi dengan air sehingga konsentrasi ion H+ dan ion OH- di dalam air tidak berubah dan larutan bersifat netral. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang jenis-jenis garam yang mana ditinjau dari kekuatan asam dan basa pembentuknya. Bisa teman-teman perhatikan ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Anion tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutan itu menjadi basa. Oke, selanjutnya Ibu berikan contoh, ada larutan CH3COONA menjadi CH3COO- dan Na+.
Ion CH3COO ini nanti akan bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan, yaitu reaksinya ada CH3COO- ditambah dengan H2O, kemudian reaksinya bolak-balik menjadi CH3COOH dan OH-. Baik, yang kedua ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Kation tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion H+ yang menyebabkan larutan bersifat asam. Misalnya ada NH4Cl, dia akan menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, ion NH4+ ini nanti bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan yaitu NH4+ ditambah H2O, reaksinya bolak-balik menjadi NH3 dan H3O+. Selanjutnya ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah di dalam air akan terionisasi dan kedua ion garam tersebut bereaksi dengan air. Contohnya ada NH4Cn menjadi NH4+ dan Cn-. Ion NH4 ini nanti bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan. Oke, yang terakhir adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ion-ion yang dihasilkan dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak ada bereaksi dengan air, sebab jika dianggap bereaksi maka akan segera terionisasi kembali secara sempurna membentuk ion-ion semula. Contohnya ada NaCl, dia berubah menjadi Na+ dan Cl-. Nah, ion Cl- di dalam larutan tidak mengalami reaksi dengan air, sebab jika dianggap bereaksi dengan air, maka ion akan menghasilkan NaOH yang akan segera terionisasi kembali menjadi ion Na+. Hal ini disebabkan NaOH merupakan basa kuat yang terionisasi sempurna. Demikian pula jika ion Cl- dianggap bereaksi dengan air, maka HCl yang terbentuk akan terionisasi sempurna menjadi ion Cl- kembali. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan istilah-istilah tentang hidrolisis. Jadi, ada garam yang terhidrolisis sebagian, ada juga garam yang tidak terhidrolisis, dan terakhir ada garam yang terhidrolisis total. Jadi, garam yang bersifat asam maupun garam yang bersifat basa, dia nanti akan terhidrolisis sebagian. Kemudian ada garam yang tidak terhidrolisis, hal ini berasal dari garam netral, yang mana garam netral berasal dari asam kuat dan basa kuat. Selanjutnya ada garam yang terhidrolisis sempurna, yang mana artinya ia berasal dari asam lemah dan basa lemah. Apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Ibu akan memberikan soal untuk latihan kalian mengenai materi hidrolisis garam ini. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan atau mengulas kembali materi yang telah kita peroleh hari ini, yaitu mengenai hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam terjadi akibat penguraian garam pada air. Nah, jadi penguraian ini menyebabkan munculnya ion-ion positif dan ion-ion negatif. Nah, ion-ion ini akan bereaksi dengan air, kemudian bereaksi juga dengan asam membentuk H3O+, kemudian bereaksi dengan basa membentuk OH-. Kemudian ada hidrolisis, ada 3 jenis hidrolisis. Ada hidrolisis sebagian, ada hidrolisis total, dan ada yang tidak terhidrolisis. Oke, jadi hidrolisis sebagian terjadi ketika ada salah satu senyawa yang kuat dan satunya ada yang lemah. Selanjutnya ada garam yang tidak terhidrolisis, berarti dia berasal dari asam kuat dan basa kuat. Dan terakhir ada garam yang terhidrolisis total, berarti dia berasal dari asam lemah dan basa lemah. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hidrolisis? Jika ada, silakan langsung ditanyakan. Untuk latihan soalnya akan Ibu berikan setelah ini ya, jadi kalian kerjakan di rumah sebisa mungkin kalian kerjakan dengan baik. Apabila tidak
tahu boleh ditanyakan kepada saya melalui WA pribadi, ataupun kalian juga boleh berdiskusi dengan teman kalian yang memahami materi ini. Oke? Dapat dipahami ya? Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mengulas kembali materi yang telah diperoleh, dan jangan lupa pula untuk mencatat setiap ilmu yang didapatkan dengan sebuah pena. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.